Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Taib, kita masih di An-Naqis. Mana dia? Taib. Naam. Naam. Umahat, kemarin kita sudah membahas tasrif-tasrif ya. Sekarang ingin ana tambahkan tasrif untuk musanna wa afwan wa hiya huma muzakkar, kemudian huma muannas. Huma muzakkar itu dia dua orang laki-laki, huma muannas dia dua orang perempuan, hum dan hun. Kemudian anta, afwan, sini. Anta, anti, antuma. Untuk antuma kalian berdua ini akan sama ya, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian antum, antun. Kemudian ana dan nahnu. Ana akan bahas dulu untuk yang salim terlebih dahulu, karena ada penambahan huma muzakkar huma atau musannanya ya. Misal jalasa, jalasa, jalasat, jalasa. Jadi untuk huma muzakkar kita tambahkan alif. Di jalasa tambahkan alif. Jadi jalasa, di jalasat huma muannas kita tambahkan alif menjadi jalasata, gitu ya. Kemudian hum jalasu, jalasna, jalasta, jalasti, jalastuma, jalastum, dan jalastun. Ana jalastu, nahnu jalasna. Ana rasa kemarin kita sudah bahas seluruh fa'il-fa'ilnya. Ana akan bahas sekarang yang musannanya. Jalasa ini al-alif fa'ilnya. Ini dia alifnya. Jalasata ini juga sama al-alif. Ini dia alifnya. Taknya sama seperti tak jalasat. Ta'ut ta'nith. Tak yang merupakan tanda perempuan. Ya, sama. Kemudian naam jalastuma fa'ilnya itu di sini atta. Mim dan alifnya ini hanya sebatas tanda untuk musanna. Kita tidak perlu mementingkan itu. Kemudian setelah ini fi'il mudhari ini. Setelah ini fi'il mudhari ini. Jalasa, ana rasa semuanya udah. Ana ingin huma saja. Untuk huma muzakkar yajlisani, memakai ya ya. Ya Allah, terlalu banyak. Yajlisani. Kalau huma muannas pakai ta tajlisani.
Kemudian untuk antuma sama memakai ta. Tajlisani. Seperti itu. Kemudian sekarang fi'il amrnya. Fi'il amr. Untuk antuma fi'il amrnya ijlisa. Ijlisa. Kita tinggal tambahkan alif yang biasanya untuk anta asalnya kan ijlis. Maka untuk antuma ijlisa. Beres. Semuanya fa'ilnya itu alif. Fa'ilnya itu alif semuanya. Nah, itu untuk yang sahih dengan penambahan huma. Kita nanti akan tasrifkan kembali untuk yang yang mu'tal, yang an-naqis. Taib, sebelum kita lanjut ke mu'tal naqis, Umahat, untuk tata cara pengambilan fi'il amr, apakah sudah kita bahas Umahat? Fi'il amr? Dia fi'il sudah ya. Nah, taib. Kemudian Anda ingin sampaikan ini mukaddimah agar kita bisa memahami tasrifnya dengan baik. Kemudian al-mudhari' itu Umahat, kita tahu ada yang mabni ya, ada yang mu'rab. Ini ada penambahan faidah lagi nih Umahat. Yang mabni kita tahu dia akan mabni ala sukun ketika bersambung dengan nun niswah. Mu'rab ini kita bagi dua kan ya. Allazi lam yattasil bi akhirihi syai'un dan al-af'al al-khamsah. Taib, ternyata Ummahat alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un ini ada dua perbedaan ada kemungkinan berbeda hukumnya. Ada yang as-sahih al-akhir, ada yang al-mu'tal al-akhir yang kita sebut dengan an-naqis. Jadi akan berbeda hukumnya. Alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un dan sahihul akhir. Sahih akhir itu maksudnya lam fi'ilnya merupakan huruf sahih bukan huruf illah. Kalau mu'tal akhir, huruf akhirnya lam fi'ilnya merupakan huruf illah yang kita sebut dengan an-naqis. Kalau sahih akhir jelas ya, kita bilang yazhabu contohnya. Dan hukumnya jelas juga. Dalam keadaan rofa kita sudah bahas ya ya Allah. Dia dengan al-dhammah. Dalam keadaan nasab dia dengan al-fathah. Dalam keadaan jazm dia dengan as-sukun. Kalau mu'tal akhir yang kita sebut dengan naqis, dalam keadaan rofa dia dengan al-dhammah al-muqaddarah. Tentu ya, dia dhammah muqaddarah. Dalam keadaan nasab dia dengan al-fathah al-muqaddarah, atau kadang-kadang al-fathah al-zahirah. Kalau fathah al-zahirah ini seperti lan yad'uwa atau yarmiya. Maksudnya yang diakhiri dengan fathah zahirah yang diakhiri oleh wawu dan ya. Kalau yang fathah muqaddarah ini yang diakhiri oleh alif. Misal lan yas'a itu ya. Kalau dalam keadaan rofa seluruhnya pasti muqaddar. Nah, ini yang baru Ummahat. Dalam keadaan jazm. Dalam keadaan jazm itu hadfu harfil illah.
dengan menghapus huruf illah. Jadi kalau kita memiliki fiil yas'a diakhiri oleh alif, yad'u diakhiri oleh waw, yarmi diakhiri oleh ya, kemudian didahului jazim lam, maka alif ini akan hilang, waw iya ini juga akan hilang. Menjadi lam yas'a, lam yad'u, ya Allah. Lam yad'u, kemudian lam yarmi. Seperti itu. Maka ini berefek imbasnya kepada fi'il amr. Fi'il amr imbasnya. Kenapa? Berarti kalau kita ingin membentuk untuk anta ya, fi'il amr, maka kita hadirkan untuk anta fi'il mudhari tapi dalam keadaan jazm. Berarti lam tas'a, lam tad'u, dan lam tarmi. Maka hasilnya apa umahat? Bagaimana hasilnya? Lam tas'a menjadi umahat menjadi Is'a. 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 Kita hapus huruf mudharaahnya. Kita sudah menghadirkan fi'il mudhari yang jazm, kita hapus fi'il huruf mudharaahnya, kita hadirkan hamzatul wasl menjadi is'a. Tad'u menjadi Ud'u. 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 Lam tarmi menjadi Irmi. irmi. Seperti itu. Ya, ini fi'il amarnya. Ini nah, seperti itu. Yang berbeda hukumnya hanya ini saja. Jadi penambahannya hanya ini nih. Mu'tal akhir yang nakis. Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, atau zahirah, dan hadfu harfil illah. Menghapus huruf illah. Nah, ini dia muqaddimah. Ada pertanyaan Ummahat sebelum Ana lanjut ke hukum nakis? Baik. Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang an-nakis. Ya, bahwa an-nakis itu lamuhu harfu illatin. Huruf lamnya atau lam fiilnya adalah huruf illah. Baik, huruf illah itu ada 3, alif, waw, dan iya. Ana bilang, nakis yang kita bahas adalah fiil madhi dan mudhari hukumnya. Adapun fiil amr itu hanya mengikuti hukum fiil mudhari. Maka baik yang diakhiri oleh alif seperti da'a atau roma, baik alifnya ini da'a asalnya waw atau roma yang asalnya ya, pokoknya dia diakhiri oleh alif. Atau fi'il mudhari' seperti yas'a, ini juga diakhiri oleh alif. Atau yang diakhiri oleh waw seperti badhuwa, badhuwa, sarwa, ya. Seperti atau ya fi'il mudhari'nya seperti yad'u, atau yang diakhiri oleh ya, nasiya, khosya banyak, kemudian yarmi, untuk fi'il mudhari'nya yarmi. Taib. Kita sudah memiliki hukum ini. Selanjutnya, kaidah yang pertama tuhzafu alifuhu ma'a ta'it ta'nisi as-sakinah. Dihapus
alifnya bersama, ketika bersama ta perempuan yang sukun. Taib. Dihapus alifnya. Ustaz, kita sedang berbicara fi'il bentuk yang mana? Yang diakhiri alif tentunya. Ustaz, yang diakhiri alif itu ada fi'il madhi dan mudhari. Enggak, kita khusus fi'il madhi untuk kaidah yang pertama ini. Kenapa? Karena di sini meskipun diakhiri oleh alif, tetapi alif tersebut ketika bersama dengan tak ta'nis as-sakinah. Tak ta'nis as-sakinah ini adalah tanda untuk fi'il madhi. Untuk tasrif, hiya, dan huma mu'annas. Hiya dan huma mu'annas. Maka ada da'a, ada roma. Kalau kita untuk hiya menjadi da'at dan hiya romat. Kalau untuk huma mu'annas, maka alifnya hilang menjadi da'ata, romata. Seperti itu. Ini kaidah yang pertama. Jelas Ummahat? Jelas? Insyaallah Ustaz. Taib. Selanjutnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Mohon untuk diperhatikan dengan baik. Yuhzafu harful illah ma'a wawil jama'ah wa ya'il mukhatabah wal aslu an yakuna ma qablal wawi dhammah wa qablal ya'i kasrah illa idza kana al mahdhufu alifan fayakunu ma qablahuma fathah. Naam, perhatikan Ummahat ya. Yuhdhafu, dihapus. Harful illah, huruf illah. Berarti kita sedang berbicara apa? Fi'il yang mana? Semua bentuk fi'il di atas. Diakhiri alif, waw, dan ya. Nah, huruf ilahnya itu akan dihapus. Alif, waw, ya yang di akhir kata tersebut akan dihapus. Kapan? Ketika bersambung, ketika bersama wawul jamaah. Waw jamaah. Waw jamaah ini seperti zahabu. Jadi ada di dhamir hum. Ya. Untuk fi'il madhi mudhari. Atau di dhamir antum. Untuk fi'il mudhari tadhhabuna. Pokoknya yang bersama dengan waw jamaah. Wa ya'il mukhatabah. Ya mukhatabah ini adalah ya yang yang diperuntukkan untuk lawan bicara perempuan. Ini hanya ada di anti dan ada di mudhari. Tadhhabina. Tadhhabina. Ya-nya itu disebut ya mu'annasah mukhatabah yang sebagai fa'il. Maka ketika dengan waw dan ya tersebut, huruf ilahnya akan dihapus. Taib. Wal aslu, dan hukum asal. An yakuna, mesti keadaan. Ma qablal waw, huruf
sebelum waw, mesti keadaan huruf sebelum waw dhammatun. Dhammah, berharokat dhammah. Wa qabla al-ya'i, dan harokat sebelum ya kasroh. Illa, kecuali jika keadaan huruf idza kana al-mahdhufu, huruf yang dihapus, alif, maka keadaan fayakunu, maka keadaan ma qablahuma, huruf sebelum keduanya, yaitu wawu dan ya, sebelum wawul jamaah dan ya mukhatabah, fathah, berharokat fathah. Taib. Pertama kali, jangankan ummahat ya, saya juga pertama kali membacanya suka bingung. Tapi kalau kita betul-betul atau sedikit mengulanginya lebih banyak, ini akan mudah. Masya Allah akan mudah, betul-betul mudah. Baik, perhatikan. Kita akan bahas dari yuhdhafu harfillah sampai sini dulu. Nah, setelah ilah, kita lewati dulu. Simpan dulu. Yuhdhafu harful illah. Kita ulangi, dihapus huruf illah. Huruf illah yang mana? Fi'il yang diakhiri yang mana? Pokoknya semuanya. Yang diakhiri alif, waw, dan ya. Kemudian, kapan dengan waw jam'ah dan ya mukhatabah? Waw jama'ah untuk hum, tasrifnya madhi dan mudhari, antum untuk fi'il mudhari. Wa ya mukhatabah itu untuk anta dan di fi'il mudhari saja. Taib. Kemudian, kalau kita memiliki fi'il, contoh sarwa atau nasiya, dia bersambung dengan waw jamaah terlebih dahulu, yaitu untuk domir hum. Maka huruf illah ini, yaitu waw dan ya di sini, dia akan hilang. Ini kan untuk waw jamaah ya, waw jamaah. Wal aslu, dan hukum asal, an yakuna ma qabla al-wawi dhammah, dan hukum asal sebelum waw itu berharokat dhammah. Maksudnya waw apa? Waw jamaah. Maka menjadi saru. Nasia menjadi, ada yang tahu? Umahat? Nasia, iya-nya hilang, kita tambahkan waw jamaah, dan sebelum wawunya itu harus dhammah, menjadi nasu, nasu. Betul. Itu fi'il madhi. Sekarang fi'il mudhari. Fi'il mudhari contohnya yad'u, contohnya yarmi. Kita ambil contoh untuk hum dulu deh. Hum. Maka waw dan ya-nya ini akan hilang. Sebelum waw jamaah, hum ini kan waw jamaah ya. Sebelum waw-nya itu harus dhammah. Yad'u menjadi apa, Ummahat? yad'u. Nah, yad'una. Oh iya. Ya, Anda tulis aja yang salimnya ya. Yadhhabuna gitu ya. Yadhhabuna. Maka
wawu ini yada'u dan yarmi ya ini akan dihapus. Ini dia wawu jamaahnya, sebelum wawu itu harus dhammah. Seperti itu. Kemudian yarmi berapa untuk dhamir hum ketika bersambung dengan wawu jamaah menjadi Yarmun. Guna. nah, itu dia. Yarmuna. Kita hapus ya-nya. Kemudian tambahkan wawu dan nun, tentu ya. Ini al-af'al al-khamsah untuk dhamir hum. Sebelum wawu itu harus dhammah. Tetapi kalau kita perhatikan kembali yada'u, karena tulis kembali yada'u, yarmi, wa ya'il mukhatabah. Huruf ilahnya itu akan dihapus ketika bersambung dengan ya mukhatabah. Dan ya mukhatabah itu wa qablal ya dan sebelum ya berharokat kasroh. Oh sekarang kasroh. Untuk dhamir apa? Untuk anti ya, untuk anti ditambahkan ya dan nun tentunya ya. Contohnya dalam yang sahih tadhhabina ya. Taib. Ini contoh dalam sahih. Maka wawu dan ya ini akan kita hapus. Kemudian tambahkan ya dan nun, sebelum ya-nya itu mesti kasroh. Yada'u untuk dhamir anti menjadi Tad'in. Tad'in. tad'ina. Tad'ina. Yarmi menjadi Yarmina. Tar'ina. Tarmina. 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 Ya, dihapus huruf ilahnya sebelum ya-nya itu berharokat kasr. Gitu, Ummahan. Coba yang ini jelas nggak? Contoh-contoh yang ini? Bisa ya? Ketika kita murojaah insyaallah nyambung lah. Insyaallah Ustaz. Baik, sekarang pengecualian. Illa kecuali idza kanal mahlufu alifan. Jika keadaan huruf yang dihapus itu adalah alif. Kita kan sarwa ini yang diakhiri oleh waw, nasya yang diakhiri oleh ya, yad'u yang diakhiri waw, yarmi yang diakhiri oleh ya. Ya. Kita belum membahas fi'il yang diakhiri oleh alif. Kecuali jika fi'il tersebut atau huruf yang dihapus tersebut adalah alif. Fayakunu ma qablahuma fathah. Maka keadaan huruf sebelum waw dan ya itu mesti fathah. Kita buktikan. Ini yang diakhiri oleh alif. Kita memiliki da'a yang asalnya waw. Dari mana kita tahu asalnya waw, Mahat? Alif yang dorin Ustaz. Iya, Dari. Kita tasrifkan untuk hum. Kok untuk hum? Naam, untuk hum, sahih. Untuk hum. Kita tasrifkan untuk hum. Maka ummahat, alif ini akan hilang. Dan sebelum alif mesti fathah. Jadi bagaimana? Da'au. Kan asalnya zahabu untuk tasrif yang sahihnya. Kita tambahkan wawu jamaah. Betul ya? Ini kan da'a ditambah wawu, maka alifnya hilang sebelum, ya Allah. Sebelum wawunya itu mesti fathah. Roma, alifnya hilang ditambahkan wawu, sebelum wawu itu mesti fathah. Maka menjadi da'au, Roma ditambah wawu menjadi Romau.
Kalau tadi sebelum waw itu mesti dhammah, kalau sekarang jika yang dihapus alif, sebelum alif itu fathah. Apakah berlaku di fi'il madhi? Enggak ya. Di fi'il mudhari juga berlaku. Contoh fi'il mudhari yang diakhiri oleh alif ialah yas'a. Kita tasrifkan untuk dhamir hum terlebih dahulu. Untuk yang sahihnya contohnya yadhhabuna, fi'il sahih ya yang tidak ada huruf illah. Maka hum itu kan menambahkan waw dan nun ya. Alif ini akan hilang sebelum waw itu mesti fathah. Yas'a untuk dhamir hum menjadi yas'auna. Kalau tadi sebelum waw itu mesti dhammah, sekarang kecuali yang dihapus alif sebelumnya mesti fathah. Selain untuk dhamir hum, ada untuk dhamir anti, yaitu menambahkan ya dan nun. Untuk fi'il sahihnya tazhabina. Maka yas'a untuk dhamir anti menjadi Tas'ina. ingat alifnya hilang dihapus sebelum iya-nya itu mesti fathah. Tas'ina. Tas'aina. Itu dia. Jadi sampai saat ini Ummahat, dari dua kaidah ini kita mesti perhatikan apa? Kita mesti perhatikan ketika bersambung dengan ta'ut ta'nis, kita mesti perhatikan ketika fi'il tersebut dengan wawul jamaah dan ya'il mukhatabah. Jadi ada kurang lebih tiga beberapa tempat ketika bersambung dengan huruf-huruf tersebut. Kok bukan huruf, isim. Yang tak tanis huruf, yang wawu dan ya ini isim. Baik. Kaidah yang ketiga, sebetulnya yang ketiga itu selesai. Fala yuhdhafu fi ghairiha. Maka tidak dihapus fi ghairiha, pada selainnya. Maksudnya apa? Pada selain dari hukum di atas yang dua. Tidak ada penghapusan sekarang. Berarti huruf illah selain dari bersambung dengan waw, ya, dan ta, huruf ilahnya itu tidak akan terhapus. Pasti ada. Tapi kalau bersambung dengan ta, waw, dan ya, itu pasti ada penghapusan di sana. Tetapi mesti ada kaidah sedikit. Taib. Kalau Anda boleh rinci, maka tidak dihapus pada selainnya. Pada selainnya ini adalah fi'il ketika bersambung dengan ta, ti, tu, tuma, tum, tunna. Kemudian alif. Ta, ti, tu, tuma, tunna. Kemudian ketika bersambung dengan alif. Maka tidak ada penghapusan. Tapi ada kaidah sedikit tambahan. Al-alifu. Nah, sekarang tentang alif. Oh, berarti fi'il yang diakhiri oleh alif nih. Idza kanat salisatan adat ila asliha. Alif jika keadaannya salisatan di urutan ketiga,
Nah, berarti alif jika urutannya berada di urutan ketiga, adat kembali, alif tersebut kembali ila asliha, kepada huruf asalnya. Perhatikan di sini Ummahat. Ana memiliki kata da'a dan ana memiliki kata roma. Kemudian bersambung dengan tu misal. Kalau yang fi'il sahihnya zahabtu. Kita kan nggak bisa bilang da'atu, romatu, nggak bisa. Kalau kita perhatikan di sini al-alifu, alif di sini roma, da'a dan roma berada di urutan ketiga alifnya. Maka alif tersebut kembali kepada huruf aslinya. Maka da'a alifnya akan berubah menjadi Wow. waw. Ditambah tu menjadi Da'autu. 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 Nah, roma ditambah tu menjadi Romai. Romaitu. na'am, romaitu. Satu hal lagi, wa idza kanat rabi'atan fasa'idan kulibat ya'an. Ini kaidah ini yang terakhir, meskipun di Durusul Lughah belum ada bentuknya secara khusus dipelajari, cuman ada penyinggungan-penyinggungan sebetulnya. Nanti ada fi'il madhi yang jumlahnya itu tidak 3 huruf seperti da'a. Ada istaghfara contohnya, istaghfara. Yang ini bukan 3 huruf, ya. Nah, contoh yang fi'il madhi kemudian bukan 3 huruf, kemudian diakhiri oleh huruf illah yaitu alif, huruf illahnya contohnya istad'a misal. Istad'a ini seperti istaghfara, tetapi istad'a diakhiri oleh alif. Maka di sini alifnya berada di urutan wa idza kanat, dan jika keadaan. Ini tidak ada ya di dalam buku ya. Ini hanya tambahan dari Ana. Ana ingin memperkenalkan supaya ummahat, Ustaz, Ana bingung. Pokoknya hafalin dulu, sabar dulu. Nanti suatu saat ketika bertemu kembali dengan hukum ini, umat akan merasakan kemudahan. Betul-betul mudah. Wa idza kanat rabi'atan, dan jika keadaan alif tersebut rabi'atan, urutan keempat, fasa'idan atau lebih, kulibat berubah alif tersebut ya'an menjadi ya. Maka istada'a ditambah tu, di sini alifnya berada di urutan keempat atau lebih, maka berubah menjadi ya. Kita tidak lihat asalnya apa, atau asalnya wa atau ya, enggak. Pokoknya dia di urutan keempat atau lebih, kita bilang dia itu berubah menjadi ya. Istada'a ditambah tu menjadi Istada'aitu. istad'aitu. Nah, dan selesai. Tayyib. Ada pertanyaan? Saya bingung. Pokoknya silahkan. Silahkan di rumah murojaah dulu. Insya Allah rekamannya jelas. Ummahat silahkan catat.
Nanti kalau ada kata atau pembahasan yang tidak difahami, silahkan tanyakan kepada anak. Baik, sebelum kita akhiri, ini PR. PR. PR-nya tasrif fi'il madhi, tasrif fi'il al-madhi, al-mudhari, dan fi'il amrnya dari fi'il-fi'il berikut. Roma, yarmi, da'a, yad'u, kemudian sa'a, yas'a, atau ganti. Khoshiya, yakhsha. Dan yang terakhir, istad'a, yastad'i. Nah, seru nih. Kita lihat nanti. Urutan tasrifnya seperti anak tadi bilang ya. Nah, silahkan Umhat. Ada yang mau ditanyakan? Nah, silahkan. Ustaz, mau bertanya juga humanya pakai Ustaz. Gimana? Terputus-putus, Untuk humanya juga berarti ini dipakai. Nah, untuk humanya juga sama dipakai. Nah, untuk humanya juga sama dipakai. Afwan Ustaz, izin bertanya yang tadi Roma menjadi Roma itu kan alif menjadi ya itu diambil dari fiil mudhari atau bagaimana Ustaz? Afwan. Roma menjadi Roma itu gitu. Iya Ustaz. Nah, Roma menjadi Roma itu ini di fi'il madhi saja. Alifnya menjadi ya itu dari mana Ustaz? Dan da'a menjadi da'autu. Da'autu. Kenapa da'a menjadi da'autu? Kenapa Roma menjadi Roma itu enggak Romautu gitu? Iya Nah, Ustaz. pertama kita tahu ya bahwa alif ketika berada di urutan ketiga, ini al-alif jika berada di urutan ketiga kembali kepada aslinya. Oh Ustaz, alif ini akan berubah menjadi huruf aslinya. Nah, alif ini bukan huruf asli. Da'a, dari mana dia huruf aslinya waw? Dari mana kita tahu huruf asli asalnya itu waw? Dan Roma huruf asal aslinya adalah ya. Maka kita lihat dari fi'il mudhari. Da'a, yad'u. Oh, alif ini asalnya waw. Roma asalnya ya, dari mana kita tahu? Dari fi'il mudhari. Yarmi. Oh, ini alif ini asalnya ya gitu. Baik Ustaz. Nah. Sekian. Wa iyyakum. Na'am. Silahkan Umar. Ada lagi? Ada lagi Umahat? Gimana? Taib. Jadi kalau anak berikan gambaran kembali, taib, anak berikan gambaran kembali. Pertama, kita harus hati-hati ketika di nih warna kuning, kaidah yang pertama. Alif akan dihapus ketika bersama dengan ta'nis as-sakinah, yaitu di dhamir hiya dan huma. Fi'il madhi, ini fi'il madhi ya di sini nih.
al-madi, al-mudhari'. Dan ini ada di fi'il madi. Contohnya yang mana? Contohnya yang da'at dan da'ata. Romat, romata. Nah, itu kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, ana berikan warna hijau. Ya, ana berikan warna hijau. Maka ketika bersama dengan waw dan ya. Ketika bersambung dengan waw dan al-ya. Al-mudhari' dan al-amr. Al-madi dan al-mudhari'. Baik. Yang pertama fi'il madi terlebih dahulu ketika bersambung dengan dhamir hum. Ketika bersambung dengan dhamir hum. Ini fi'il madi terlebih dahulu. Yang harus kita waspadai ketika bersambung dengan hum. Yang diakhiri oleh alif da'au atau da'au atau romau. Yang diakhiri oleh ya tidak ada perbedaan. Waw huruf ilahnya akan hilang, sebelumnya tetapi harus dhammah. Khosyu, asalnya kan khosya menjadi khosyu. Sarwa menjadi saru. Ini dia. Itu fi'il madi. Fi'il mudhari'nya sama untuk dhamir hum. Dari kata yas'a menjadi yas'auna. Sebelum apa yang dihapus itu alif, sebelumnya itu mesti fathah. Kalau yang diakhiri waw dan ya menjadi yad'una, yarmuna. Kemudian untuk dhamir antum. Waw itu ya, antum. Menjadi tas'auna, tad'una, tarmuna. Kemudian ini bukan fi'il madhi. Ini fi'il mudhari'nya. Kemudian yang bersambung dengan ya itu untuk dhamir anti. Menjadi tas'aina, tad'ina, tarmina. Dan sisanya adalah kaidah ketiga. Sisanya kaidah ketiga. Jadi itu dia dhamir-dhamir yang mesti atau tasrif-tasrif yang mesti kita hati-hati di sana. Ya. Seperti itu, Mahat. Kita akan baca nanti satu persatu, Mahat dapat giliran kita dengarkan seperti apa. Ada pertanyaan Mahat, silahkan. Sebelum Ana tutup, Ana rasa cukup ya. Ada Mahat? Ya, silakan. Ustaz mau nanya, yang PR nomor 4 itu kan Hosia ya Ustaz. Itu berarti ya-nya dibaca jelas gitu, memang begitu ya Ustaz ya? Huruf Khosyiyah. huruf ilat itu. Oh, Khosyiyah. iya, iya.
Ustaz. Nah, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, Ana cukupkan. Insyaallah kita bertemu kembali di pekan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.